Mau usah dipinjam. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Tafsir Mukatsir ayat 21 sampai 25 surah Al-Hijr. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal mustakhirin wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, perbendaraannya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Kalau bahasa sederhananya apa ini? Rizki kita, masa depan kita, umur kita, keberkahan kehidupan kita, keluarga kita, itu semuanya berada dalam gudang-gudang perbendaraannya Allah semuanya. Dan Allah menurunkannya sesuai dengan takdirnya. Makanya di ayat yang lain dikatakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan untuk kalian. Jadi di langit semuanya apa yang Allah jadikan sebagai jatah rizki kita dan apa-apa yang Allah janjikan kepada kita. Makanya kita ini jangan hanya sibuk dengan proses jalur bumi. Jangan lupa proses jalur langit. Saya ulang ya, jadi jangan hanya sibuk dengan proses jalur bumi, tapi harus proses jalur langit. Kalau jalur bumi itu biasanya sunnatullah. Sunnatullah itu kebiasaan Allah ya, sebab akibat hukum kausalitas lah. Jadi kalau mau sehat ya makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga gitu. Kalau mau banyak duit ya harus kerja, terus kerja cerdas, kerja tepat, terus jangan boros, jangan besar pasak daripada tiang misalnya. Pokoknya jangan sampai penghasilan satpam pengeluaran dirut ya. Pokoknya intinya harus itu sunatullah namanya. Tapi kalau kita bicara masyiatullah itu jalur langit. Masyiatullah itu lebih kepada kehendak Allah. Jadi kalau sunnatullah jenengan kan daftar haji melalui Kementerian Agama misalnya baru berangkat sekian puluh tahun. Kalau jalur masyiatullah itu jalur langit, maunya doa aja sama Allah, enggak tahu bagaimana ceritanya, nanti Allah kasih jalan. Tahu-tahu Bu Haji Karmila udah di Mekah aja tuh. Nah, itu jalur masyiatullah. Ya proses sunatullahnya pasti ada, tapi masyiatullah kan itu lebih kepada kehendak Allah. Gak tidur jam segini ya. Ya Bu, tiba-tibanya enggak tidur jam segini biasanya. Ada sana Pak dari Pak Ustaz. Oh gitu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Wes, jadi singkat kata singkat cerita, kita harus menggabungkan dua-duanya. Sunnatullah kita tempuh, masyiatullah kita tempuh. Kayak putranya Bu Ratna jualan kopi, ini sunatullah namanya. Tapi ketika putranya Bu Ratna sholat duha, baca waqiah, silaturahim, itu menempuh jalur masyiatullah. Nah, jadi apa namanya? Jadi promosinya itu bagian dari sunatullah. Adapun duha, istighfar dan lain-lainnya itu bagian dari masyiatullah, mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya kapan hari itu baca status seseorang di media sosial itu. Saya sudah berusaha hidup sehat. Saya olahraga, saya makan sehat, istirahat cukup,
tapi saya masih kena penyakit naudzubillah min syarri dzalik. Saat itu saya baca itu gagal ginjal atau apa gitu. Ya, kalau kita bicara secara sunatullah apa namanya itu? Kalau secara sunatullah harusnya kan enggak dia, harusnya kalau menurut itu sehat. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa? Berarti apa ini kira-kira ini? Gini. Kita tetap harus berusaha. Adapun apapun keputusan Allah, ya itu di luar kendali kita. Dan yang kedua, kita harus berusaha, tapi jangan mengandalkan usaha. Tetap yang kita andalkan adalah Allah. Jadi yang kita andalkan siapa? Allah. Jadi jangan mengandalkan usaha. Yang kita andalkan tetap Allah. Bahwa kita beramal, ya kita beramal, kita berusaha. Tapi saya ulang, jangan mengandalkan amal. Apalagi jangan mengandalkan mal. Tapi andalkan siapa? Allah. Itu seperti itu. Karena yang punya perbendaharaan langit dan bumi semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Makanya kalau ada angin, ada hujan, jangan dicela. Karena mereka diperintah oleh Allah. Tapi kita disuruh berdoa kepada Allah agar kita minta kebaikan angin itu dan apa yang dibawa oleh angin itu. Dan berlindung kepada Allah dari keburukan angin itu dan keburukan apapun yang dibawa oleh angin itu. Itu caranya, minta kepada Allah. Karena itu yang Nabi ajarkan. Kalau ada hujan juga sama. Kita suruh minta kepada Allah hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau kita merasa ada hajat sehingga kita perlu agar hujan itu dipindah, Nabi mengajarkan doanya juga kan, Allahumma hawalaina wala alaina. Mohon pada Allah. Pokoknya semua kita kembalikan pada Allah. Hujan, terus angin, itu semua bergerak atas perintah Allah. Makanya terus kemudian kita tidak boleh mencela semua itu. Terus kemudian itu dan itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kami beri minum kalian dengan air itu. Dan sekali-kali bukanlah kalian yang menyimpannya. Siapa yang menyimpan? Allah. Nah, di mana Allah menyimpannya? Di antaranya di akar-akar pohon atau di pohon-pohon yang ada itu. Makanya ada yang mengatakan pohon sama dengan sungai. Jadi kalau masih banyak pohon, insya Allah ada sungai. Tapi kalau sudah nggak ada pohon, potensial tidak ada sungai. Karena ada satu pohon itu bisa menyimpan air berliter-liter, beratus-ratus liter misalnya. Makanya semakin banyak pohon, ya berarti potensi air tempat itu masih aman. Tapi kalau sudah nggak ada pohon, potensi air tempat itu alamat sudah tidak ada. Makanya ada satu wilayah itu di mana ada bapak yang menjaga hutan itu. Ketika daerah lain sudah pada kekeringan, tempat itu tetap airnya melimpah. Kenapa? Karena banyak pohon-pohon besar yang dipelihara itu. Itu seperti itu. Terus kemudian, dan sekali-kali bukanlah kalian yang menyimpannya, dan sungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Jadi Allah berkuasa menghidupkan, Allah berkuasa mematikan, dan pada akhirnya selain Allah semuanya akan mati, dan pemilik akhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah al-waris. Allah adalah al-waris, zat yang maha mewarisi. Karena semua akhirnya kembali pada Allah, dan memang semuanya milik Allah. Kalau sekarang orang masih ngaku ini punya saya, ini punya saya, tapi pada akhirnya semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada kalian, dan sesungguhnya kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian daripada kalian. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita sekarang, manusia sebelum kita dan manusia yang akan datang, itu semua sudah Allah atur perannya. Maka kita jangan sok penting, seolah-olah kalau nggak ada kita semuanya tidak akan baik-baik saja. Enggak, semuanya sudah Allah atur. Semuanya sudah Allah atur. Itu yang mungkin saya pernah cerita mungkin di sini ketika istri saya sempat khawatir kalau misalnya sakit terus meninggal, nanti anak kita siapa yang ngasuh. Itu anak saya masih kecil, yang laki-laki itu. Nah terus saya bilang sama istri saya, anak-anak kita itu nggak butuh kita, saya bilang. Anak-anak kita itu butuh Tuhannya, saya bilang. Jadi anak-anak kita nggak butuh kita. Kita jangan kegeeran anak-anak kita butuh kita, enggak.
Anak-anak kita itu butuh Tuhannya. Nah, namun kita mohon pada Allah, kita minta sama Allah, mohon pada agar kita ini diizinkan oleh Allah bermanfaat lebih lama untuk anak-anak kita. Jadi kalau saat ini kita semua ini, kalau saat ini kita semua ini bermanfaat bagi anak-anak kita, bersyukurlah pada Allah, karena berarti kita diizinkan oleh Allah bermanfaat. Nah, mohon pada Allah agar kita ini diizinkan oleh Allah bermanfaat lebih lama untuk anak-anak kita. Dan jangan GR bahwa anak-anak kita butuh kita. Enggak, anak-anak kita enggak butuh kita. Ngerinya kalau nanti kita merasa anak-anak kita butuh kita, dalam arti kita kegeeran ya. Ngerinya nanti Allah suruh pulang lebih dulu. Atau Allah suruh pulang cepetan. Untuk membuktikan bahwa anak-anak kita tidak butuh kita gitu. Mereka butuh Tuhan kita, butuh Tuhannya, dan butuh Tuhan kita tentunya. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kalau saat ini kita bermanfaat bagi pasangan, bagi anak-anak, saya ulang, bersyukurlah pada Allah. Saya ulang, bukan karena kita bermanfaat, tapi karena kita diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Pun lanjut. Terus kemudian, sesungguhnya Tuhanmu Allah, dialah yang akan menghimpun mereka. Sesungguhnya dia adalah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Manusia terdahulu sampai manusia yang paling belakangan nanti, termasuk jin yang terdahulu sama jin yang belakangan nanti, semuanya dihimpun oleh Allah di satu tempat yang namanya mahsyar. Semuanya akan dihimpun oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dialah yang memiliki segala sesuatu, dan bahwa segala sesuatu mudah baginya serta tiada harganya baginya. Di sisinya dia memiliki perbendaharaan segala sesuatu yang terdiri atas berbagai macam jenis dan ragamnya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Kalau kita meyakini semuanya milik Allah, berarti ya baik-baik sama Allah. Saya ulang ya, kalau kita tahu bahwa semua milik Allah, maka ya baik-baik sama Allah. Jangan tidak baik kepada Allah. Ya, dan kalaupun terjadi sesuatu yang gak enak dalam kehidupan ini, jangan sampai merubah sikap kita kepada Allah. Karena gak ada untungnya juga kalau kita misalnya bersikap yang tidak baik kepada Allah, dan yang rugi malah kita sendiri. Karena berbagai macam ketaatan kita kepada Allah itu yang untung ya kita sendiri. Dan kalau kita durhaka kepada Allah, yang rugi juga kita sendiri. Makanya semuanya terkembali pada sikap kita, apakah tetap baik atau berubah menjadi lebih buruk. Na'udzubillah ya, untuk yang kedua itu. Ya, ini menurut apa yang dikehendaki dan disukainya. Dan karena adanya hikmah yang besar, yang sangat besar serta rahmat bagi hamba-hambanya dalam hal tersebut, bukanlah sebagai suatu keharusan. Bahkan dia menetapkan atas dirinya kasih sayang atau rahmat. Jadi Allah mentakdirkan sesuatu bagi hambanya itu berdasarkan kehendaknya, bukan karena kehendak kita. Saya ulang ya, Allah mentakdirkan hambanya itu berdasarkan kehendaknya, bukan karena kehendak kita. Contoh gini, ini contoh ya. Kalau jenengan sholat duha, kita sholat duha, terus Allah lancarkan rezeki kita karena atas Allah lancarkan rezeki kita, itu jangan GR bahwa rezeki kita lancar karena sholat duha itu. Kalau merujuk pada konsep ayat ini, enggak. Rezeki kita lancar karena Allah yang melancarkan, karena Allah berkenan melancarkan. Sholat duha belum tentu karena itu, dan memang tidak karena itu, semua karena Allah yang berkehendak. Jadi Allah tolong kita bukan karena sedekah kita, bukan karena duha kita, bukan karena tahajud kita, tapi karena Allah berkehendak, gitu aja. Jadi Allah berkehendak memberikan kita rizki, pertolongan, bukan karena sedekah kita, karena Allah berkehendak, gitu aja. Nah, ini lanjutannya. Dan Allah sudah memberitahukan di mana kehendaknya itu diletakkan. Allah beritahukan melalui nabinya yang mulia, rizki aku letakkan kehendakku di sholat duha.
Aku letakkan kehendakku di silaturahim. Aku letakkan kehendakku di surah Waqiah. Aku letakkan kehendakku di istighfar soal rezeki. Maka kalau kita melakukan amalan-amalan yang di dalamnya tersimpan kehendak Allah itu, maka tidak menutup kemungkinan Allah kehendaki kita dimudahkan rezekinya. Tapi jangan GR itu karena kita, tapi karena murni kehendak Allah. Kalau ada pun kita menempuh jalur itu karena kita diberitahu oleh Allah di situ ada kehendaknya. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Nah itu. Berarti beda-beda ya, Mas? Beda-beda. Orang beda-beda. Beda-beda. Nah, makanya kan kadang zikir itu ya, mantep-mantepan kadang gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, izin minum dulu nih. Ini kalau nggak taruh refresher nggak rusak. Kalau nggak taruh refresher nggak rusak. Betul nggih? Oh. Terus kemudian kalau kita merujuk pada penjelasan Ibnu Katsir tadi ini juga, bahwa di semua keputusan Allah dengan takdirnya itu asasnya adalah rahmat, asasnya. Jadi apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah rahmat. Itu dulu pegang dulu baik-baik. Tapi Ustadz, kan di rukun iman yang keenam itu ada istilah mengimani takdir baik maupun takdir buruk. Itu Nabi yang bersabda itu. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis itu, para ulama mengatakan takdir baik dan buruk itu menurut kita. Jadi kalau sesuai dengan maunya kita bilang takdir baik, iya. Kalau nggak sesuai dengan maunya kita nyebut takdir buruk. Padahal sebenarnya apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah baik, nilai dasarnya adalah rahmat. Itu rumus dasarnya dulu itu. Bersyukurlah bagi siapapun yang cepat mendapatkan hikmah. Begitu ada kejadian, terus cepat dapat hikmahnya, alhamdulillah. Tapi kan tidak semua orang cepat mendapatkan hikmahnya, bahkan sampai meninggal pun dia tidak temukan hikmahnya. Tapi setelah kematian pasti dia dapatkan. Kenapa? Karena dibalik semua musibah itu dosa dirontokkan. Ada kemuliaan yang disempurnakan. Bahkan ahli musibah itu tidak jarang di antara mereka nanti begitu meninggal, mereka menjadi orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah karena kesabarannya itu. Tapi jangan minta musibah, jangan mentang-mentang ngerti keutamaan musibah terus minta musibah, tidak usah. Tetap kita minta kebaikan-kebaikan. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengatakan pula telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Hashim, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Salim dari Al-Hakam Ibnu Uyainah sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu, yang tertentu, takdir maksudnya. Al-Hijr 21. Bahwa tiada suatu tahun pun yang lebih banyak hujannya daripada tahun yang lain, tidak pula kurang, tetapi suatu kaum diberi hujan sedangkan kaum yang lain tidak diberi. Berikut semua hewan yang ada di laut. Jadi Allah yang mengatur semuanya. Ada beberapa yang hujannya disok-sok, ada yang mungkin beberapa yang hujannya ditahan oleh Allah. Sesuai dengan semua kembali pada kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita renungkan semuanya itu ya, itu saya ulang terkembali kepada Allah semuanya itu. Makanya di semua musim keadaan kita itu, perintah dalam agama itu la tasubud dahr. Jangan mencela musim. Mau musim kemarau, mau musim hujan, pokoknya jangan mencela musim. Jadi kalau istilah orang sekarang itu bukan musimnya yang salah. Kamu salah baju, salah kostum. Jadi kalau misalnya ya bukan musimnya yang salah, bajumu yang salah. Artinya kita ini khalifahnya. Apapun musimnya ya hadapi dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Itu seperti itu. Kalau misalnya kalau kita tidak sanggup menghadapi, berarti mungkin kemungkinan kita kurang ilmu. Itu seperti itu. Bu Heru nggak ngantuk? Oh ngantuk.
Ibnu Jarir mengatakan telah sampai suatu berita kepada kami bahwa seiring dengan turunnya hujan turun pula para malaikat yang bilangannya jauh lebih banyak daripada bilangan anak-anak iblis dan anak-anak Adam. Jadi kalau ada hujan turun bersama hujan itu malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada anak-anaknya iblis dan anak-anak Adam. Bilangan mereka sama dengan setiap tetes dari air hujan. Makanya ada yang mengatakan air hujan itu bisa untuk mengusir sihir atau untuk ruqyah. Kenapa? Kalau masih turun hujan berarti kiamatnya menurun. Iya belum turun, betul. Karena masih rahmat masih turun berarti. Iya, karena rahmat masih turun. Kalau hujan turun berarti rahmat masih turun, barokah masih turun. Dia rahmat juga, cuman kalau hujan kan jelas Allah sebutkan ada keberkahannya. Itu seperti itu. Allah berturun di tempat. Jadi memahami kalau hujan rahmat bukan berarti kalau panas bukan rahmat. Dua-duanya rahmat. Cuman kalau hujan itu ada barokahnya. Kalau panas saya belum pernah baca sih, cuman Nabi mengingatkan jangan mencela musim pokoknya. Jangan mencela musim. Semua ada hikmahnya pokoknya. Turun tempat manapun, bilangan mereka sama dengan setiap tetes air hujan dari air hujan. Turun di tempat manapun tetes air hujan jatuh dan turun di tempat manapun tetes air hujan jatuh dan di daerah manapun yang menumbuhkan tumbuhan. Jadi di setiap air hujan yang jatuh itu ada malaikat rahmat yang menyertainya. Jadi kalau kita hujan-hujanan dan itu memang sunnah di tempat yang aman tapi ya, itu kita berarti dihujani dengan rahmat. Karena itu ada malaikat rahmat. Itu seperti itu. Jadi hujan-hujanan itu sunnah, tapi pastikan di tempat yang aman, nggih. Makanya kan air hujan itu bagus untuk ruqyah, tapi yang langsung ngambil dari langit ya, jangan dari genteng itu. Ada kucingnya, Pak. Iya, iya. Yang langsung dari langit itu, mangapnya. Kalau ada beberapa kawan Ustadz itu mangap sambil tiduran di mangap. Langsung ngambil dari atas. Qala Al-Bazzar, berkata siapa Al-Bazzar? Haddatsana Dawud, telah menceritakan kepada siapa Dawud wa huwa Ibnu Bakar At-Tusturi. Dari Ibnu Bakar Al-Tusturi. Haddatsana Hibban ibn Aghlab ibn Tamim. Haddatsani, telah menceritakan kepadaku siapa abi bapakku an Hisham dari Hisham. An Muhammad dari Muhammad ibn Sirin. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, mau punya anak lagi jangan-jangan. Sudah steril ya. Katanya Auli belum kenal cowok katanya. Kita kenalkan. Khazainullahi al-kalam fa idza arada syai'an qalahu kun fakana. Perbendaharaan Allah ialah kalamnya. Apabila dia hendak menciptakan sesuatu, dia hanya berfirman kepadanya, jadilah kamu, maka jadilah ia. Jadi Allah itu, perbendaharaan Allah itu ada pada kalamnya, kun, jadilah, maka fayakun, jadi, atau fakana, maka pasti jadi. Makanya Allah itu dukun. Allah itu dukun, bukan dukun, dukun. Du pemilik kun. Allah pemilik kun. Iya. Allah itu dukun, pemilik kun. Makanya nggak penting jadi apa, yang penting apa-apa jadi gitu loh. Nah itu. Jadi nggak penting jadi apa, yang penting apa-apa jadi. Ya tinggal mencocokkan maunya Allah. Tinggal mencocokkan maunya kita dengan maunya Allah, maka insya Allah apa yang kita mau dimaui juga oleh Allah. Karena apapun namanya, yang terjadi itu apa yang Allah kehendaki. Dalam ilmu akidah itu ada rumus, ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi apa yang Allah mau. Gitu.
Makanya kita berusaha mencocokkan maunya kita dengan maunya Allah supaya apa yang kita mau itu dimaui juga oleh Allah. Kemudian Al-Bazar mengatakan bahwa hadis ini tiada yang meriwayatkannya selain Aghlab, sedangkan dia orangnya tidak kuat. Sejumlah ulama terdahulu ada yang membicarakannya, dan ternyata tiada yang meriwayatkan darinya kecuali hanya anaknya. Loh, berarti lemah ya, hadisnya lemah. Hadis lemah, para ulama masih menggunakannya selama tidak masalah halal haram, selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya, jadi nggak ada masalah. Dan itu para ulama masih menggunakannya. Dan kadang hadis itu walaupun dhaif tapi maknanya sahih. Nah, ini kan maknanya sahih, maka apapun yang Allah kehendaki kun pasti fayakun atau fakana pasti ada. Begitu Allah bilang kun jadilah, fayakun pasti jadi. Itu seperti itu. Firman Allah Ta'ala, wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, yakni membuahi awan. Maka awan mengucurkan air hujannya dan mengawinkan tumbuh-tumbuhan, maka terbukalah daun-daunnya dan kuntum-kuntum bunganya. Lafadz riyah disebutkan dalam bentuk jamak. Fotosintesis itu fotosintesis apa? Perkawinan apa namanya? Apa Bu perkawinan? Bahasa biologinya apa perkawinan? Kalau fotosintesis itu apa? Lupa saya. Ya itu masak makanannya itu ya. Kalau yang jadi buah itu apa namanya Bu? Pembuahan tuh ya Pak. Apa namanya itu? Coba cari. Tanya sama IE. Pembuahan tanaman lo ya, bukan pembuahan. Salah. Fotosintesis kan yang buat itu masak. Iya. Jadi ini yang buat matahari. Ya, mengawinkan antara putik dengan benang sari itu loh. Penyerbukan. Oh, penyerbukan ya. Penyerbukan itu kan bisa melalui hewan kayak kupu-kupu, tawon, lebah dan macam-macam itu, termasuk melalui manusia dan termasuk juga melalui air dan angin termasuk. Itu serbuk dan benang sari ya, putik, penyerbukan benang sari dan putik. Mbok apa jenenge wis lali aku. Oh, lanjut. Lafadz riyah disebutkan dalam bentuk jamak dengan maksud angin yang bermanfaat. Lain halnya dengan angin yang kering, makanya diungkapkan dalam bentuk tunggal, kata ar-rih, lalu disifati dengan kata al-aqim yang artinya tidak menyuburkan atau angin kering. Disebutkan pula dengan bentuk jamak karena mengandung pengertian adanya faktor interaksi di antara dua hal atau lebih. Jadi kalau udara bergerak itu bisa berubah menjadi angin bahkan badai misalnya gitu. Nah, ar-riyah itu angin yang bermanfaat, tapi juga ada angin yang membahayakan. Makanya kalau ada angin disuruh berdoa kepada Allah, minta kebaikannya, dan kebaikan yang dibawanya, berlindung kepada Allah dari keburukannya dan keburukan yang dibawa olehnya. Al-Amas mengatakan dari Al-Minhal, Ibnu Amr dari Qais, Ibn Sakan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hubungan dengan firman-Nya, dan kami yang artinya dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Al-Hijr ayat 22. Angin dikirimkan, maka angin itu membawa air dari langit, kemudian berlalu seirama dengan bergeraknya awan hingga awan itu menjatuhkan hujan sebagaimana air susu keluar dari tetek sapi perahan. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai dan Qatadah. Jadi prosesnya mirip dengan proses sapi yang menyusui. Itu proses angin ketika menyerap air supaya menjadi hujan, mengawinkan awan dengan proses pengawinan, tidak tahu bagaimana, saya nggak paham itu, hingga menjadi hujan. Saya nonton kemarin di media sosial itu ada orang tengah laut itu melihat bagaimana air laut itu ditarik
ditarik ke atas awan yang ujungnya nanti berubah menjadi Oh iya. ya hujan. Saya nggak tahu bagaimana itu. Ya itu wallahu alam. Tentu menggunakan media apa? Kenapa? Saya nggak tahu kalau itu. Yang di tengah laut itu ya, yang tengah laut itu. Saya nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Jadi Kalau gambar nggak bisa. Oh nggak bisa kalau gambar. Bisa. Nah kayak bayi itu suka. Bisa. Suka AI kalau banyak gambar. ya pokoknya itulah Laut yang ditarik. proses pengambilan air laut ditarik ke awan untuk akhirnya menjadi hujan itu. Kalau kan SD kita belajar gitu, tapi tidak Iya. kelihatan. Iya. Ya wallahu a'lam bishawab. Air hujan. Ibu tahu nggak kenapa di Mekah itu atau di Madinah itu kalau orang jual kerupuk atau serupa nggak ditutup, kacang juga dilepas, tapi renyah itu. Karena udaranya panas loh. Nah, kalau di kita kenapa kalau dibiarkan kok lama-lama ayam ulet itu kenapa? Udaranya di sana kering. Apaan bikin kerupuk? Kerupuk atau kacang atau apapun kalau di sana itu dilepas gitu aja. Dan tidak diler, enggak dan tidak ulet. Hah? Kok bisa? Dan makanya kalau di sini kan kalau di sini coba nempem. Kayak saya kalau usah dikasih lampu tuh kalau ayam goreng crispy kan juga pakai lampu tuh. Itu di Jawa Iya. gitu ya. Enggak di Mekah. Di Mekah Madinah ya. Kenapa? Karena di sana itu anginnya kering. Dia nggak kayak kita lembab. Makanya kalau musim panas AC itu lebih banyak menghasilkan air. Kalau panas. Ya kalau panas, karena kan udara serap itu banyak mengandung air justru. Kalau hujan justru tidak terlalu banyak air yang diserap, termasuk kompresor pompa itu. Itu kalau musim kering begini, kalau musim kering itu airnya banyak, buangnya banyak. Tapi kalau musim hujan dia nggak terlalu banyak buang airnya. Kenapa? Karena memang kalau musim panas unsur air kan terangkat semua. Nah, proses mengangkatnya kan melibatkan udara atau angin tadi itu, udara itu. Bukannya kan kalau di Arab kan nggak hujan. Apa? Nggak hujan, tapi sekalinya hujan kan karena padang berbatu itu. Ya, pokoknya ini kita bicara tentang kekuasaan Allah. Baik, silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh. Silakan. Kayak boneka jadi buat mainan. Tadi kan Amina. Amina. Siapa namanya? Aminah. Siapa namanya? Aminah. Amina. Tulisannya tulisan anaknya Mama Nur. Amina. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah, masalah atau masalah yang lain boleh. Bu Reni kenapa Bu Reni? Kaki saya. Kan hari Minggu tuh saya udah lama nggak poli apa lagi. Oh. Kaget pakai high heels. Yang joget-joget itu kemarin itu di acara apa itu? Bukan. Enggak, udah sebelumnya kaget dulu Pak Ustaz. Terus kan kita pakai high heel. Itu lama tuh Pak, acaranya Bu Gila itu lama kan. Berdiri Ibu. Berdiri kan pakai high heel tuh Pak. Saya nggak pernah pakai high heel kan biasa dulu pakai sepatu teplek. Pas sampai rumah kok sholat ya Pak, sholat jumur itu berasa sakit. Nah, misalnya berdua hari itu kan sholatnya pakai duduk Pak, kalau baru tulang. Jadi kalau duduk di antara dua sujud sakit. Geng. Semoga lekas pulih kembali suatu akhirat panjang umur yang berkah. Amin. Harus pakai high heel. Geng. Ya monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh. Jelas semua atau tidak jelas semua? Boleh dibuat jalur. Boleh. Ini yang keluarga saya alami, Pak Iya. Ustaz, Bang Mama. Jadi kemarin baru ketahuan Bang. Jadi surat PBB itu mesti ke Pak RT kan. Kebetulan kan memang surat itu kan masih satu surat ya. Namanya orang Betawi kan masih jadi satu surat gitu ya Pak Ustaz. Belum Iya. dipecah-pecah gitu. Pas Terus? ketahuannya kemarin PBB itu ternyata 2025 itu belum 2020 sampai 2025 belum terbayar. Nah kemarin di tahun 2024 itu tante saya katanya mau jual mobil warisan dari nenek gitu kan 30 juta katanya gitu kan.
buat nutupin PBB, ternyata belum terbayar sampai sekarang. Mobil itu udah terjual 30 juta mobil itu. Makanya kan kaget ya. Tapi gimana tuh Ustaz kalau misalnya nyelewengin warisan gitu? Oh iya. Berarti ada yang khianat ya? Iya. Terlepas dari apa hukum bayar pajak ya, terlepas dari itu saya nggak mau udah bahas itu. Terlepas dari itu, dalam hal ini memang ada yang khianat, berarti ya mendapat amanah untuk membayar PBB dengan menjual mobil warisan nenek misalnya, ternyata begitu terjual dan uang ada tapi tidak dibayarkan. Maka dalam hal ini harusnya yang bersangkutan bisa dituntut harusnya. Ya, tapi kan repot ya. Ya, akhirnya bagaimana solusinya? Biasanya sih udah bahasanya udah ngoyak-ngoyak bapak lah gitu kan. Iya, Karena iya. kan 2000 sebelumnya itu kita sebagai anak udah pernah patungan untuk bayar pajak gitu kan. Mahal Bu di dari itu. Hah? Mahal pajak. Kan belum dipecah-pecah loh, Kak. Pecah-pecah. Oh. Jadi setahun itu ada sekitar 4 juta, ada sekitar 5 juta. Berdasarkan apa itu, Mbak? NJOB. PBB. Enggak, maksud saya kan itu kan masih dalam jumlah yang besar. Berarti yang ini 5 juta, yang ini 4 juta bukannya di Dibagi. Ini ada tukang pajak ini. Tukang pajak konsultan pajak. Oh iya betul. Oh iya. Tapi kan Pak Ustaz, mobil itu kan harta waris. Iya. Kenapa nggak dijual? Kan harganya mobil itu kan berubah-ubah. Itu bagaimana itu? Kan tadi udah dijual, Bu, udah dijual. Oh iya, tapi kan dijualnya dengan kondisi Iya. bermasalah. Iya. Harusnya mah dijualnya kan sebelumnya. Iya, ini kan ceritanya kasusnya baru sekarang, Bu. Makanya itu kenapa? Iya harus udah tahu. Iya. Jadi Iya. cari bayar tahu berapa itu? Nggak mau bayar lagi karena kita tiap tahun kan udah bayar udah ngasih gitu. Tapi harus siap dengan konsekuensinya. Yang megang siapa berarti itu? Itu rasa Santainya yang 7 juta itu. Iya. Kalau Ustaz tertarik sih. Oh, saya dapat arisan. Oh, ya alhamdulillah. Matur nuwun, jasa kita. Bener lagi Alhamdulillah. hotel Jogja. Oh, anjing. Jadi itu tiap tahun udah patungan. Oh. Tapi tidak dibayar. Iya. Selama Nah, terakhir itu tanggal Belanda, tanggal yang ada nggak usah pada bayar deh. Amerika pakai uang Pakai uang mobil aja. Ya kita kan nggak pernah dikasih lihat itu tahun bayar Pak Mas. Terus tahunnya belum bayar daripada. Dari Pak RT. Kasih tahu ke bapak kan aku dikasih juga tuh PDF-nya. Oh iya, kaget. Juga ngalikan. Hah? Belum dibagi. Iya, Berapa tahun? aku bilang kan sama diskusi sama abang apa, udah deh suruh pecah-pecahin aja. Cuman kan kita harus bayar yang terhutang ini gitu yang 30 Iya, juta iya. itu kan. Kalau dipecah-pecahin dari tahun berapa tuh 2000 berapa? 2020. Di bawah 2 miliar. Nol, nggak bayar kita bayar. Kalau dipecah-pecah. Iya sebenarnya. Pokoknya yang NJOB-nya di bawah 2 miliar. Nggak bayar. Ada ibu pajak. Ya ini nggak usah ibu pajaknya tahu. Iya memang dari 4 tahun atau 5 tahun lalu. Tapi kita harus bayar juga ya, Kak. Nah, maksudnya bayar juga Yang terhutangnya itu juga yang masih masih BBB-nya itu tergantung kemarin kena bayaran enggak kalau kena bayaran. Tapi kayaknya ini di 5 juta mungkin ya dapat mungkin pengurangan kalau nggak dikenain denda. Tapi kayaknya bayar Memang kalau dilihat sih nggak nggak ada dendanya nggak ada dendanya. Cuman tertulis setahun sekian. Oh, dari sekian. Biasanya sih kalau dalam konsep Islam itu kalau ada orang yang serakah terhadap harta waris, biasanya sih terhina biasanya. Iya, Biasanya. Iya, serem ya. Sampai sempat itu Pak Ustadz ya kan, Kalau nggak tobat. ngezolimin janda ditinggal mati lah ya. Nangkalnya dia juga kemarin kita hilang LM kayaknya sih. Karena kalau saya lihat analisa gitu dari cerita-ceritanya itu kayaknya nggak mungkin hilang LM-nya gitu. Tapi hilang juga gitu ya. Enggak sih kayaknya nggak. Oh, enggak hilang. pindah tangan. Iya. Ya. Ada yang lupa ntar dia Iya. buat dramanya dia, buat dramanya supaya ngilangin alibi BBB Jadi ini. kayak kasihan lah. Iya betul. Ada rasa iba. Ini kalau punya yang masa ngambil. Apa perlu kita bantu? Iya. Kita demo. Bukan demo.
memang yang betul segera diselesaikan secara muamalah terkait dengan pembagian harta waris itu. Jadi biar segera selesai, terus kemudian nanti ya selanjutnya masing-masing kan. Kalau udah terjadi begini, ya nggak ada pilihan lain selain dari harus musyawarah seluruh anggota ahli waris, nggak ada pilihan. Ya karena secara hukum negara kan negara nggak mau tahu. Iya negara nggak mau tahu. Kalau secara hukum agama, kalau secara hukum agama itu mesti ganti itu yang telah khianat itu, karena itu kan syirka ya, kepemilikan bersama kan. Kalau dalam akad Islam itu ada syirka kepemilikan bersama. Dalam kepemilikan bersama itu kalau untung bersama, rugi bersama. Kan rumah itu masih berserikat kepemilikannya karena kan belum dibagi, belum dipecah-pecah. Jadi konsekuensinya kalau untung bersama, kalau rugi bersama. Nah, tapi kalau rugi itu karena ada yang khianat itu harus mengganti sebenarnya. Karena ada yang khianat itu kan. Kalau ada yang khianat itu harus mengganti. Dan biasanya orang-orang yang serakah terhadap waris itu ujungnya terhina kalau tidak tobat. Ya, saya ketemu dengan beberapa orang yang serakah terhadap waris itu ujungnya belangsak. Nyata ya, belangsak. Ya, wallahualam. Apalagi kalau sampai menguasai harta anak yatim. Oh, itu udah menguasai dalam arti zalim ya. Bukan menguasai dalam arti yang positif, menguasai dalam arti yang zalim. Itu biasanya nggak lama biasanya. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Biasanya ya. Iya. Kalau nggak tobat ya, kalau tobat beda bab nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini sebenarnya kalau umpamanya harta waris itu secepatnya harus dibagi. Setelah Bagaimana? Setelah ditunaikan pembayaran hutang dan wasiat ya. Tapi suka-suka ada yang sekitarnya kan orang bapaknya yang baru aja meninggal udah minta yang begitu juga jadi nggak enak hati itu kan. Ya itu kesalahan pemahaman. Salah ya Ustaz. Apalagi Iya. ada salah satu anak yang Saya kurang mampu ya. Ya, saya punya tetangga saya itu orang tuanya bagus, masya Allah dia itu. Bapaknya meninggal dunia, ibunya langsung ngumpulin anak-anaknya semua. Mama nggak mau ada masalah berkaitan masalah waris, cepet bagi warisnya. Ibunya ngomong gitu, wah mantep itu. Ibunya mantep kalau ibunya ngomong begitu. Ibunya ngerti juga, iya. Bapak tapi kalau anak-anaknya udah nggak apa-apa bu, gitu situ aja, gitu. Bapak kan Enggak, jangan gitu. Yang betul tetap dibagi warisnya secara saham. Tapi mengenai dijual kan nggak harus langsung dijual. Yang penting di rumah itu saham masing-masing jelas. Ya kayak ibu ini kan tadi tanahnya atau rumahnya kan masih milik bersama. Itu syirkah namanya. Otomatis pajaknya bersama kan. Itu kalau model masih dimiliki bersama itu rumusnya gini kalau dalam syariat Islam itu untung bersama, rugi bersama. Maka perihal pembayaran pajak ya bersama sebenarnya. Nah, kalau ada yang khianat, ya yang khianat itu harus ganti. Dalam hal ini ada yang khianat. Ya, kalau ada yang khianat berarti yang khianat harus mengganti. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau dalam PBB itu pembayaran perempuan laki kan kita kalau dalam hak waris kan beda ya 2/1 kalau ya. Apa itu juga berlaku untuk pembayaran seperti itu? Ya sama kan otomatis sahamnya beda. Yang ada di rumah itu sahamnya laki sama orang kan beda. Otomatis yang bagian lebih lebar dia lebih banyak bayar urunan yang harusnya. Iya harusnya. Bukan dibagi rata ya? Bukan, karena itu kepemilikan bersama yang sahamnya berbeda isinya. Gimana Mbak? Kadang kalau udah terjual maunya sama rata. Ya, itu masalahnya. Gimana Mbak? manusia, itu namanya manusia. Iya. Manusiawi. Kalau kita mau haid gitu kan. Mau apa? Haid. Mau haid. Ada datang PMS ya. Nggih. Jadi itu berarti udah mulai hormon kita tuh agak error ya. Udah marah. Nah itu tadi itu dosa nggak sih? Karena kan kita kadang nggak sadar kalau mau sama suami, terlebih suami sih kalau anak udah pasti kena. Jadi itu di luar kendali. Jadi udah kita agak ngomong agak kasar, tiba-tiba ya Allah kenapa ngomong kayak ini sadar, tapi di saat itu kan nggak sadar. Ini hormon lebih panas. Itu tadi itu dosa berarti jangan Bagus. kesannya jadi kayak lawan. Bagus. Bersyukurlah kepada Allah. Ada ayat yang berbunyi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW ya, untuk segala hal yang kita tidak sengaja atau tidak sengaja bersalah atau karena lupa
itu sudah Allah maafkan sebelum semua itu dilakukan. Jadi kalau apa yang Bu Haji lakukan itu berkaitan dengan sesuatu yang di luar kontrol karena memang bawaan PMS tadi itu, dan sudah berusaha dihindari tapi kadang masih kelepas juga karena memang di luar kontrol tadi itu, insya Allah dan semoga masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sudah diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab, insya Allah. Dari 2000 sebelumnya atau seminggu kan latihan itu mendekati. Dia sudah wanti-wanti. Iya, iya. Tahu ada emosi. Nah, gitu. Ya. Udah ada tulisannya di sini hati-hati. Dia bentar lagi seminggu lagi. Tolong diangkat. Ada tulisannya langsung. Ada lagi yang lain? Kebanyakan ngoceh kan haus juga. Masih asli ya? Masih. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.